Oke, kita sekarang meningkat ke vektor dan matriks. Persamaan diferensialnya sementara dihentikan dulu, nanti akan dibahas lagi di bab 10. Bab 8 itu vektor matriks, bab 9 fungsi dua peubah, bab 10 balik lagi ke persamaan diferensial. Kenapa lompat-lompat urutan matematiknya? Karena pembuat buku ini lebih mengarahkan runutannya ke aplikasinya. Oke, vektor dan matriks. Saya mulai dengan memperkenalkan dulu sistem koordinat. Mungkin udah ada yang mengenalnya di SMA, mungkin ada yang baru, tapi saya anggap baru saja gitu ya. Cuma agak cepat, nanti kalau kecepatan, tolong dibilang. Kenapa agak cepat? Takutnya udah dikenal, saya ngomong mengulangi yang kalian udah tahu dan udah meresap, ngapain gitu. Oke, kita mulai dengan sistem koordinat ruang, simbolnya ini R3. Bisa gerak dari Bandung ke Jakarta ya, R3. R3 kan mobil Suzuki itu, R3. Dibangun oleh 3 sumbu yang saling tegak lurus. Dinamakan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Z harusnya, tapi saya Z aja. Takut hujan, nanti laptop saya penuh titik-titik hujan layarnya. Oke, koordinatnya seperti yang di kiri. Biasanya X-nya ke sini, ini X positif, ini Y positif, ini Z positif. Meskipun boleh kita ubah-ubah sumbunya, tapi yang standar seperti ini. Nah, ketentuannya kalau diubah-ubah itu harus mengikuti aturan putaran baut. Artinya kalau saya pakai, misalkan ini, saya mau X positif ke sana, saya mau Y positif ke sana, gitu ya, Y positif. Z positif kemana? Ini satu lagi harus tegak lurus ya, ke sini sama ke dalam. Nah, itu harus mengikuti aturan putaran baut. Putaran bautnya gini, kalau saya putar X positif ke Y positif, ke sana, kalau saya punya baut gitu ya, ini baut, ini ada ulirnya, nggak bisa gambar, ulir-ulirnya baut. Kalau saya putar searah jarum jam, si baut ini maju ke dalam atau mundur ke belakang? Coba dijawab dulu. Ada yang belum? Ya? Maju ke dalam. Maju ke dalam ya. Nah, itu sebagai sumbu setnya positif. Jadi sumbu set positifnya ke sini. Set plus lah ini dibilang plus gitu ya, supaya jelas plus. Gitu. Kalau saya menamakan mau sumbu X ini boleh ya, ini set positifnya ke sana. Ini set negatif. Dia mengikuti aturan baut. Jadi kalau diputar dari X positif ke arah Y positif, dilihat bautnya kemana. Nah, yang standar seperti ini sebaiknya jangan diubah-ubah kalau nggak perlu, nanti memusingkan untuk koreksinya. Ini kenapa gambar tangan, ini artinya ini nih, X positif diputar oleh ini jari ya, telunjuk, tengah, diputar ke arah Y positif, maka akan bergerak ke arah bautnya ke sana, ke arah jempol. Tuh di fisika harusnya diajarkan. Oke, itu koordinat di ruang. Nah, dengan 3 sumbu tersebut, moga-moga sumbunya nggak nyala gitu, nanti kebakaran, maka ruang terbagi menjadi 8 daerah. Dinamakan, namanya kalau di koordinat persegi panjang itu ada kuadran 1 sampai 4, ini oktan 1 sampai 8. Oktan 1 tuh yang semuanya positif ini. X positif, Y positif, Z positif yang menghadap ke kita ini ke depan. Itu oktan 1 sebelahnya, berarti yang X-nya negatif di sana, tapi Y-nya masih positif, Z-nya positif di sini, oktan 2, sebelahnya lagi oktan 3, oktan 4, oktan 5 mana? Yang di bawah oktan 1, di bawah ini ya, bidang yang datar ini.
Di bawah ini oktan 5, sebelahnya 6, 7, 8 gitu. Ya, yang penting oktan 1 dan 2 aja yang banyak kita pakai. Kemudian ini saya perbesar ya. Melihatnya saya perbesar gitu. Nah, kemudian bidang yang dibentuk oleh sumbu Y dan sumbu Z ini sebenarnya bidang itu termasuk yang Y negatif ya, Z negatif juga, jadi bukan potongan seperti ini. Dia ke bawah nembus, ke kiri nembus, ini ke atas terus, ke kanan terus. Ini dibentuk oleh sumbu Y dan Z dinamakan YZ plane. Atau sama aja ini bidang X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Karena sepanjang sumbu Y atau sepanjang sumbu Z itu X-nya selalu 0. Jadi ada titik di sini. Berapa X-nya? Ya 0. Y-nya yang nggak tahu. Y-nya suatu harga, Z-nya suatu harga. Gitu ya. Gitu. Semua titik yang ada di bidang YZ plane itu X-nya selalu 0. Yang dibentuk oleh X dan Z dinamakan XZ plane atau bidang Y sama 0. Karena apa? Nilai Y-nya kita lihat ke sini. 0 semua Y-nya di sini. Yang hijau kiri. Yang mendatar di mana dibentuk oleh X dan Y jadi dinamakan XY plane. Di situ semua setnya 0. Jadi ini sama dengan set 0. Ini sama dengan Y sama dengan 0. XZ kadang-kadang disebut juga XOZ. YZ kadang-kadang disebut juga YOZ, dibentuk oleh sumbu Y, pusat koordinat, dan sumbu Z. Ini XY plane kadang-kadang disebut XOY bidangnya. Oke, itu penamaan di koordinat ruang. Kemudian dalam koordinat ruang setiap titik dinyatakan sebagai pasangan terurut komponen X, komponen Y, komponen Z. Coba kita lihat ini ya, gambarnya satu-satu. Kok nggak bisa digeser sih? Saya mau perbesar dulu. Nah, katakan ada titik di sini, titik P. Koordinatnya ABC, apa artinya? Coba kita lihat. Yang C ini jaraknya ke bidang X, Y, tinggi ini. Ini Z-nya. Tinggi komponen Z. AB seperti biasa, seolah ini proyeksikan ke sini, maka yang A itu adalah jarak ke sumbu Y ya, nilai X-nya ini. Nilai X-nya, jadi si titik ini, nilai X-nya itu sekian, itu A. Nilai Y itu jarak ke sumbu X. Nilai Y ini, Y-nya, jarak ke sumbu X. Itu B. Begitu ya, itu penamaan titik. Yang lain, misalkan, gimana sih ini mau digeser? Susah, kok nggak bisa digeser? Kecilin dulu. Nah, beberapa titik yang istimewa, sebentar, saya suka mendahului kalimatnya. Saya perkecil lagi. Oh, ya, berarti ini jelaskan lisan saja, nggak ada penjelasannya. Sebentar ini, gitu maunya menggeser. Nah, beberapa yang istimewa, kalau ini titik A, B, C, kayak yang di kiri tadi, kalau saya proyeksikan, ini menjadi, saya sebut titik Q, menjadi A, B, Z-nya 0 dia ya, Z-nya 0. Oke lah, yang lainnya saya rasa jelas gitu. Ini kenapa? Coba yang ini. Yang ini berarti tinggi Z-nya tetap C, tingginya kan sama tuh, tingginya. Komponen X-nya, titik ini komponen X-nya kita proyeksikan dulu. Komponen X-nya di sini sejauh A, ini tadi sejauh A. Komponen Y-nya, kalau ini kita proyeksikan, kan Y-nya 0. Y-nya di sini. Sepanjang sumbu X, Y-nya 0. Ya harus terbiasa dengan koordinat ruang. Titik ini saya tarik
sejajar dengan bidang X, O, Z. Itu titik ini. Nah, titik ini tingginya sejauh ini sama. Jadi komponen Z-nya sama dengan C, sama dengan yang titik P. Kalau saya proyeksikan ke bidang X, O, Y, maka jatuh di sumbu Y, berarti X-nya 0. Y-nya berapa? Y-nya sejauh B. Itu ya, harus terbiasa dengan titik di ruang. Oh ya, bisa negatif juga ini satu lagi. Kok nggak bisa ya? Kadang bisa digeser, kadang tidak. Nah, kurang gesernya. Nah, titik ini. Berarti dia turun ke bawah. Nih, turun ke bawah berarti setnya negatif. Kalau saya proyeksikan ke bidang X, O, Y, jatuhnya di sini. Berarti di sini Y-nya negatif ya. Y-nya negatif juga. Nah, sedangkan X-nya positif. X-nya sepanjang ini 3. Ini 3 nih. X-nya 3, Y-nya min 2. Gitu. Oke, itu penamaan titik di ruang. Kemudian kita perhatikan bidang ini. Bidang yang ini. Ini bidang sejajar, yang ini yang biru ini, sejajar bidang X, O, Z, tapi di bawah digeser sepanjang sumbu Y sejauh 5. Nah, maka ini bidang ini menjadi bidang Y sama dengan 5. X sama Z-nya berapa? Bebas. X sama Z-nya seluruhnya sama dengan bidang X, O, Z. X sama Y-nya bebas. Kalau bidang X, O, Z itu Y-nya 0. Kalau digeser sejauh 5 ke kanan, ini sejajar sumbu, tegak lurus sumbu Y, maka ini menjadi bidang Y sama dengan 5. X sama Z-nya bebas. Yang penting Y-nya selalu 5 pada bidang ini. Yang kanan itu bidang X, O, Y. Ingat bidang X, O, Y itu bukan hanya yang positif ini ya, termasuk yang pinggir-pinggirnya itu. Keempat sisi sana. Dinaikkan 3 menjadi bidang Z sama dengan 3. Sepanjang di semua titik pada bidang ini, Z-nya selalu 3. XY-nya ya bisa berubah-ubah. Itu harap dipahami. Ya. Lanjut. Saya mau merumuskan jarak 2 titik di ruang. Mau diturunkan nggak ya? Coba kita turunkan sebentar ya, supaya paham. Misalkan, mana? P1. P1 ini. Koordinatnya ini diketahui ya, X1-nya sekian, Y1-nya sekian, Z1-nya sekian, dan titik P2 ini. 2 titik di ruang. Saya menghitung jarak, rumus jaraknya, kalau P1 dan ini. Nah, caranya pakai Pitagoras 2 kali. Coba kita lihat dulu, ikuti aja slide-nya. P1A, saya ngitung dulu ini. P1A. Berarti P1A itu yang beda hanya jarak X-nya aja ya. Yaitu yang kalau ini koordinatnya X2, Y1, Z1, ini X1, Y1, Z1. Jadi beda X-nya aja kalau ini kan ya. Beda X-nya berarti sekian. P1A. P1A beda X-nya yaitu X2 min X1. X-nya titik A dikurangi X-nya titik B. Titik P, 1. AB, kenapa saya ngitung ini dan ini? Karena saya mau ngitung ini dulu nih, mau ngitung diagonal ini. Baru nanti dipakai ngitung yang merah, pakai segitiga siku-siku yang ini. Sekarang segitiga siku-siku yang ini dulu. Yang ini sekarang AB. AB, ini hanya beda Y-nya aja. Tingginya sama, X-nya selalu sama. Jadi hanya beda Y-nya aja. Y2 min Y1. Sehingga yang diagonal ini
P1B bisa saya hitung. Ini kuadrat sama dengan ini kuadrat, beda X-nya tadi, ditambah ini kuadrat, beda Y-nya. Gitu. Oke. Nah, saya udah dapat ini jarak P1B. Maka yang merah yang mau dituju itu jarak antara dua titik P1 dan P2. Aduh, ini saya salah ya. Ini penomorannya X2, ini X2 lagi. Benar. Dulu. X-nya sama-sama X2 ya di sini. Betul, betul. Betul. Betul, koordinatnya betul. Sorry. X-nya sama. Yang beda itu Y-nya antara titik yang ini dengan titik yang ini dengan ini misalkan hanya beda setnya ya, beda tinggi. Titik ini dengan ini hanya beda X-nya. Oke, penamaannya udah betul. Saya mau ngitung sekarang tinggi ini. B dengan titik P2. Ya. B dengan P2 hanya beda Z-nya aja. Z-nya. Maka yang merah itu sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat diakarkan. Jarak P1 dengan P2 adalah tinggal ini kuadrat. Yang kalau dihitung ini. Oke, lupa ininya nggak apa-apa, tapi rumus jarak dua titik di ruang, kalau P1 koordinatnya ini, koordinat kedua ini, maka jaraknya adalah tinggal ini. Rumus Pythagoras untuk ruang ya. Kalau yang hanya dua komponen kan di bidang. Oke, jadi ini penjelasan dari kenapa rumus jarak dua titik seperti ini. Oke, itu jarak dua titik. Sekarang kita lihat bola. Bola adalah kumpulan titik-titik di ruang yang jaraknya sama terhadap sebuah titik yang disebut pusat bola. Ini saya namakan pusat bolanya apa? Aduh, kecil. C koordinatnya HKL. HKL itu angka. Jari-jarinya R angka. Bola adalah kumpulan titik-titik di ruang yang jaraknya sama terhadap sebuah titik yang disebut pusat bola. Nah, persamaannya seperti ini. Kayak persamaan lingkaran, tapi ini 3 komponen. X min ini, atau X min X1, Y min Y1, Z min Z1. Kalau ini dinamakan pusatnya X1, Y1, Z1. Sama dengan R kuadrat. Ini bola dengan pusat ini, jari-jari ini. Oke, lanjut lagi. Nah, kita sekarang akan meningkat ke konsep yang namanya vektor. Vektor juga udah banyak dibahas di SMA. Nanti kalau saya kecepatan tolong dikasih tahu ya. Kadang-kadang kan kalau udah tahu ngomong lagi, aduh bosen udah tahu gitu. Ngapain nih si bapak ngecap aja hal yang udah elementer gitu. Tahu seperti itu. Harapannya saya udah tahu supaya ya ilmunya sebenarnya udah ada gitu di kepala kalian. Tapi kalau nggak paham nanya ya. Coba kita lihat dulu. Dalam bidang sains dan teknologi dikenal dua jenis kuantitas atau besaran, yaitu skalar dan vektor. Nah, membedakannya apa? Kalau vektor itu kan dibilangnya besaran yang punya arah, skalar nggak punya arah. Membedakannya paling jelas di sini. Benda A bergerak lurus, misalnya sepanjang sumbu X, kecepatan besar kecepatannya atau lajunya konstan. Sedangkan benda B bergerak sepanjang lingkaran, sama-sama lajunya sama, tapi kecepatannya dikatakan berbeda. Yang benda A itu kalau lajunya konstan, dikatakan ya kecepatannya konstan. Yang B yang bergerak melingkar, meskipun lajunya konstan, dikatakan kecepatannya tidak konstan.
Kenapa? Karena kecepatan itu ada faktor laju, besar kecepatan, ada faktor arah. Nah, yang B itu arahnya berubah-ubah. Karena melingkar ya. Kalau yang A lurus aja arahnya ke timur terus. Yang B melingkar, arahnya berubah. Nah, kecepatannya yang B itu nggak konstan. Kalau nggak konstan ada percepatan. Percepatannya itu adalah berguna untuk merubah arah, bukan merubah lajunya. Lajunya konstan, tapi arahnya berubah akibat yang namanya percepatan sentripetal gitu ya. Kalau yang A nggak ada percepatannya. Oke, itu kira-kira bedanya besaran skalar dengan vektor. Kalau kecepatan itu vektor gitu ya. Oke, vektor adalah sebuah kuantitas yang mempunyai besar dan arah. Jadi dilambangkan dengan biasanya huruf kecil tebal kayak gini, atau huruf yang diberi tanda panah. Nggak harus miring gini ya. Kalau nulis pakai tangan ya lurus aja, U panah atas. Panahnya juga biasanya seperti ini, U panahnya gitu aja gitu ya. Tapi mau nulis gini juga boleh. Gitu. Mau nulis gini juga boleh. Ya. Pokoknya jelas membedakan dengan skalar. Nah, vektor biasa digambarkan juga sebagai anak panah. Wah, kalian 1 tahun ini kuliah online nggak bisa ikutan unit di ITB ya. Salah satu unit itu unit panahan, rame itu. Bisa memanah burung Raja Wali. Enggak, Deng. Aturan dasarnya itu di unit panahan tidak boleh memanah makhluk hidup. Begitu ngelanggar udah dipecat tuh. Jadi kalau ada macan mau menerkam kalian terus dipanah, kalian dipecat nanti. Nggak boleh. Ya. Vektor dengan pangkal A dan ujung B dinostrasikan juga kayak gini. Jadi tadi kan satu huruf, vektor U itu vektor V. Tapi kalau ada pangkal dan ujungnya, kadang ditulis juga seperti ini. Vektor pangkalnya A, ujungnya B. Panjang anak panah menentukan besarnya vektor tersebut. Ya. Dua buah vektor dikatakan sama bila panjang dan arahnya sama. Ini seperti ini. Ini saya waktu bikin ya copy paste ke sini. Ini pangkalnya nggak harus bersamaan ya. Pangkalnya bisa beda. Tapi asal panjangnya dan arahnya sama. Nah, itu dikatakan vektor yang sama. Oke. Ada vektor 0, yaitu vektor yang panjangnya 0. Kalau 0 gimana arahnya kemana? Ya, vektor 0 nggak punya arah. Kemudian menjumlahkan dan penjumlahan dan perkalian skalar vektor. Menjumlahkan dulu. Kalau saya punya dua vektor, katakan di sini ada vektor U, satu lagi ada vektor V di sana. Nah, mau dijumlahkan dua vektor, bisa secara geometri, secara gambar, atau secara aljabar, nanti pakai koordinat belakangan. Kalau pakai gambar, itu caranya dua macam, yaitu ini. Pangkal, kalau saya menghitung ini ya, U tambah V, itu caranya pangkalnya si V ditaruh di ujung U, digeser yang ini. Jadi ini U, ini si V-nya digeser ke sini supaya pangkal dari V ini nempel di sini. Arahnya jangan berubah seperti itu. Gitu. Maka U tambah V adalah dari pangkal U ke ujung V. Gitu ya. Coba kalau kita perhatikan U ditambah V sama V ditambah U sama aja enggak ya? Kalau yang atas kan
Yang ini, pangkal V ditaruh di ujung U. Kalau yang ini, pangkal U ditaruh di ujung V. Pangkal U, yang ini nih, pangkal U ditaruh di ujung V. Nah, gitu ya, ini yang U. Maka panah ini adalah V ditambah U. Akan sama aja dengan ini ya. Ya, pangkalnya nanti jadi berbeda, tapi besar dan arahnya akan sama. Jadi nanti kalau secara aljabar pakai angka kelihatan sama aja. Cara kedua, untuk menjumlahkan vektor, nah, cara kedua, pangkalnya disamakan, disatukan, pangkalnya disatukan, ini digeser yang V ke sini pangkalnya. Dari U dan V ini dibuat jajaran genjang. Ini sejajar yang U, yang sini sejajar yang V, maka diagonalnya yang dengan pangkal yang sama ya, karena diagonal bisa juga yang ini. Ini diagonal dengan pangkal yang sama, itu adalah jumlahnya. Oke, itu menjumlahkan dua vektor secara geometri, gambar. Nah, penjelasannya di sini udah saya omong, lisan. Langsung ke sini. Minus V, kalau ini mana V? Ini V, minus V itu adalah vektor yang arahnya terbalik 180 derajat dari V, tapi panjangnya sama. Arahnya ini ke bawah. Kemudian 2 kali V, ini V dikalikan 2, artinya panjangnya dikalikan 2, arahnya tetap. Kemudian setengah V, yang dari awal V, panjangnya menjadi setengahnya, arahnya tetap. Gitu ya. Nah, ini min 1,5 V, artinya kalau min, arahnya berlawanan, nah, panjangnya 1,5 kalinya. Oke. Itu perkalian skalar. Kemudian vektor juga bisa dinyatakan dalam secara aljabar dalam koordinat ya. Secara aljabar. Kalau secara aljabar ini vektor kita akan membedakan vektor yang di bidang dengan di ruang. Sebenarnya konsepnya persis sama saja, cuma yang di ruang komponennya ada 3, ada X, Y, Z-nya. Kalau yang di bidang hanya X, Y aja. Ya. Nah, kalau sebuah vektor yang pangkalnya di pusat koordinat, ujungnya di satu titik yang namanya koordinatnya A1, A2. Nah, bedanya vektor dengan titik, sebentar saya suka kecepatan. Ini ya, vektor pangkalnya di 0, 0, ujungnya di titik A1, A2. Jadi ini X-nya A1, Y-nya A2. Nah, bedanya vektor dengan titik, kalau titik ya itu yang hitam tuh. Titik, hitam gitu kayak digigit nyamuk. Kalau vektor tuh ini, yang merah. Nah, nulisnya gimana membedakannya antara koordinat dengan vektor? Kalau vektor ditulisnya pakai kurung siku. Ya, jadi kalaupun saya nggak tulis, depannya ini nggak ditulis, diketahui vektor, nah nulisnya pasti kurung siku. Kalau diketahui sebuah titik dengan koordinat, nah koordinat itu pakai kurung buka. Gitu ya. Cuma ini saya kadang-kadang keliru-keliru kalau di matematik A, ininya pakai kurung siku vektor tuh. Di buku matematik B, Pak. Kalau di matematik A, vektor itu ditulisnya pakai kurung lancip. Tanda lebih kecil dan lebih besar. Kalau di matematik B, di bukunya pakai kurung siku. Jadi nanti ke belakang kadang-kadang saya keliru. Jelasin vektor, nulisnya kurung lancip. Gitu ya. Di matematik B pakai kurung siku. Yang di ruang sama aja 3 komponen. Kalau ini titik dengan koordinat A1, A2, A3, maka titik si kurung gini. Kalau vektor ini artinya yang ini. Ya, yang merah.
Kemudian ini bilangan-bilangan ini A1, A2 atau ini dinamakan komponen dari vektor. Pangkal sebuah vektor tidak harus pada posisi 00, tapi bisa ditempatkan di mana saja, seperti pada gambar berikut. Coba kita lihat gambarnya. Itu vektor yang sama semua ya. Gimana ya ngegesernya? Sebentar, harus di luar kayaknya. Kok nggak bisa geser? Tuh di sini. Nggak bisa ngegeser. Kadang bisa, kadang nggak. Saya nggak ngerti. Kenapa ya? Kadang bisa geser, kadang nggak. Oh, udah jadi scroll. Tapi scroll horizontal gimana? Udah aja ini sepotong nggak apa-apa. Ini lihat titik P pangkalnya di 0, ujungnya di titik 3,2. Maka vektor ini vektor 3,2 kurung siku ya. Kalau saya geser ke sini, dia sama aja, geser ke sini pangkalnya geser asal arahnya sama. Jadi kalau vektornya di sini, kita lihat nih, pangkalnya kalau ini skalanya 1 berarti titik ini titik berapa? X-nya 2, Y-nya -1 ya. Saya tulis. Ngecap aja ini. Titik X-nya 2, Y-nya -1. Titik ujungnya ini berapa? X-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5, Y-nya 1. Nah, maka vektor ini tinggal ini kurangi ini. Vektornya 5 kurung siku harusnya. Adalah vektor 5 kurangi 2, 3, aneh kok jadi gitu. 1 dikurangi -1, 2. Jadi vektor ini sama dengan vektor 3,2. Sama dengan vektor P yang pangkalnya di 0. Ya, komponen X-nya 3, komponen Y-nya 2. Yang ini juga kalau pangkalnya di sini komponen X-nya 3, Y-nya 2. Jadi yang ini tuh vektor 3,2 juga. Yang ini sama, kalau pangkalnya di 1,3, X-nya 3, Y-nya 2. Nah, ini vektor 3,2 juga. Ya, jadi vektor bisa digeser-geser. Yang di ruang sama aja ini. Kalau ada vektor pangkalnya di 0, ujungnya ini, saya pindahkan sekarang pangkalnya pengen di titik X1, Y1, Z1. Berapa ujungnya? Ya ujungnya tinggal kayak ini aja ditambahin. X1-nya tambah A1, Y-nya ditambahkan A2, Z-nya tambahkan A3. Jadi kalau mau dihitung ulang ini vektornya berapa? Tinggal dikurangi koordinatnya. X-nya kurangi, Y-nya kurangi, Z-nya kurangi, jadi yang ini lagi. Oke, supaya nanti vektor jangan diasumsikan harus di 0, 0 terus gitu di pangkalnya. Oke, vektor dengan pangkal ini, ujung ini tinggal tadi dikurangi. Jangan lupa vektor nulisnya pakai kurung siku, membedakan dengan titik. Nah, panjang vektor. Panjang vektor, kalau kita lihat di sini, tak lain adalah panjang segmen garis kan? Atau yang ini sama. Kalau panjang vektor tinggal koordinatnya dikurangi, dikuadratin. Kayak jarak antar dua titik yang tadi udah saya perlihatkan. Panjang vektor di bidang tinggal ini. Panjang vektor di ruang ini. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Misalkan A itu A1, A2. Mana A di sini? A ini ya. A, yang ini aja yang dilihat. A, komponen X-nya A1, tingginya A2, Y-nya. B itu B1, B2. Ini B, tapi pangkalnya saya gambarkan di sini B. Ini B. Komponennya B1, X-nya ini. Kemudian komponen Y-nya B2. Ya, jadi ini vektor B. Nah, menjumlahkannya, kalian akan amati secara koordinat,
itu tinggal ditambah aja. Jadi kalau ini A, ini B, kan tadi menurut geometri jumlahnya adalah vektor dari sini ke sana. Itu A tambah B. Arahnya dari sini ke sana. Kalau diamati koordinatnya tinggal ditambahkan masing-masing. Yang ini itu tak lain komponen X dari A ditambah komponen X dari yang B. Demikian juga yang Y-nya. Ya. Kalau kurang, tinggal komponennya dikurangi masing-masing. Konstanta kali A, tinggal komponennya dikalikan. Jadi lebih gampang daripada yang geometri yang cuma gambar aja. Ini kan kalau gambarnya ditutup juga kita bisa operasional biasa. Nah, oke, untuk 3 komponen sama aja. Kalau ini 2 komponen, 3 komponen cuma ada komponen ketiga saja. Bila A tidak 0, vektor satuan ini penting. Saya akan jelaskan dari sini. Vektor satuan. Tuan itu laku. Kalau nyonya nggak ada. Vektornya satuan. Sanyonya nggak ada. Kalau saya punya vektor U di sini. Ya. Katakan komponennya berapa ya? U1, U2, U3, katakan ini di ruang. Nah, bagaimana mendapat, apa yang dimaksud dengan ini dulu? Vektor satuan. Ini penting nanti. Dari U. Yang dimaksud dengan vektor satuan dari U adalah vektor yang sejajar dengan U. Bukan sejajar. Kalau sejajar tuh bisa gini juga sejajar. Vektor yang searah dengan U. Searah dengan U. Searah dengan U. Panjangnya 1. Nah, itu jadi kalau saya gambarkan mungkin warna merah, ini vektor satuan. Vektor yang merah ini searah dengan yang hijau. Ini panjangnya harus 1. Gimana mendapatkan panjangnya 1? Tinggal vektor U dibagi panjangnya, betul? Ini vektor U panjangnya. Panjang vektor udah belum tadi? Udah ya di atas ini, panjang vektor. Nah, sekarang kalau kacau saya. Kacau, salah. Ini U gimana sih? Ini ada vektor A gitu ya. Maaf diulang. Ada vektor A, komponennya jangan U. Saya ulangi, A1, A2, A3. Nah, vektor satuan dari A adalah vektor yang searah dengan A, ya, searah dengan vektor A, panjangnya 1. Jadi kalau ini A, vektor satuan dari A, sebutlah vektor U, itu harus searah dengan A, panjangnya 1 ini. Ini panjangnya harus 1. Nah, bagaimana menentukannya? Ya, panjangnya 1. Maka si U itu tak lain adalah vektor A tinggal dibagi panjang dari vektor A. Vektor A dibagi panjangnya, itu panjangnya adalah tadi panjang vektor. Nah, ini akan didapat panjang vektor U itu 1. Kalau nggak percaya, hitung aja ini panjang vektor ini. Panjang vektor ini. Ya. Oke. Kalau kalian nggak percaya, hitung panjang vektor U. Panjang vektor U sama dengan akar dari, ini sementara saya sebut aja sebagai M gitu ya, supaya memperpendek. A1 per M kan, kuadrat, tambah A2 per M, kuadrat,
tambah A3 per M kuadrat. Nah, kalau kalian hitung, masukkan M-nya ini, masukkan ke sini, kuadrat-kuadratnya, akan diperoleh nanti hasilnya 1. Jadi, yang penting untuk mendapatkan vektor satuan dari sebuah vektor A, tinggal vektor A tersebut dibagi panjangnya. Ya. Vektor A dibagi panjangnya menjadi vektor satuan ini. Vektor A semula dibagi panjangnya. Oke. Lanjut dikit ya. Tanggung. Atau saya akhiri dulu lah, ini rada penting. Ada yang harus dijelaskan rada rinci. Oke. Pengantar dari vektor sampai sini dulu. Kita ketemu lagi hari Senin, tapi besok ketemu ya jam 7 pagi untuk tutorial. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Saya berhentiin dulu rekamannya.